Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Vi, kita juga pernah membahas kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang hingga kini kasusnya terus bergulir. Nah, ini juga polisi sudah menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Namun ada yang menarik karena kritikus politik Faisal Assegaf ini mengusulkan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk kasus ini diselesaikan secara mediasi saja, tidak perlu ke jalur pengadilan. Ya, karena itu tadi, biar tidak lagi ribut-ribut dan gaduh di masyarakat. Saya aja capek, Vi, mengikuti kasus ini. Oh, capek bagi dengan saya. Karena itulah makanya mari kita sepakat ya pemirsa ya, bahwa ini ke jalur pengadilan saja, biar dibuka secara terang benderang. Di sini satu sisi mengklaim ada bukti. Di satu sisi mengklaim kita siap mengkanter. Nah, bukti dan kanter itu dihadirkan di pengadilan, dibuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya, agar itu bisa, ya kita bisa menjadi tahulah bahwa yang benar ya benar, yang palsu ya palsu. Tapi itu tadi lah, kedua pihak ini sepertinya menolak untuk mediasi. Karena masing-masing tadi yang seperti Rivi bilang, saling klaim punya data yang sama-sama kuat. Nah, ini langsung aja kita simak tayangan Dua Sisi kasus ijazah Jokowi, mediasi atau pengadilan. Sehingga sih oleh tim Roy Suryo tuh, apa yang ditunjukkan. Tapi kalau tadi jelas Bang Andi Aswan mengatakan, oh Pak Jokowi siap tuh menunjukkan langsung ke Bang Roy Suryo. Apakah ketika sudah ditunjukkan akan langsung percaya? Atau justru akan timbul lagi perdebatan ketika sudah ditunjukkan langsung oleh Pak Jokowi? Kalau barang yang ditunjukkan itu palsu, bagaimana bisa dipercaya? Tetapi kalau kenyataannya barang itu tidak asli, juga sama tidak akan mungkin bisa percaya begitu. Palsu dong, tidak asli. Jadi masalahnya itu pertama, keberanian untuk menunjukkan dulu. Ditunjukkan saja nggak berani loh ini barang. Negarawan atau tidak kan? Negarawan atau tidak. Kalau itu memang asli, apa sih susahnya selembar dokumen? Itulah. Bahwa ada hal yang lain, itu hal yang lain. Dari awal apa? Dan saya ingin memastikan bahwa mereka itu tidak kasus, ada maksud dan punya niat kasus baik. ini kan bukan Anda domainnya tidak Roy punya maksud Suryo. dan niat baik katanya. Roy Suryo itu dari awal dia bilang, oh iya saya lihat. Justru yang nggak punya niat baik itu ngelaporin orang biar masuk penjara. Saya akan Iya. periksa, saya akan ini kan begitu. Betul. Yang nggak punya niat baik itu yang ngelaporin orang masuk penjara. Nah, kalau misalnya dari awal kita lihat panggil, begini, mediasi, Fadil. liatin, selesai. Kita lihat Fadil ya. Tanggal 30 April itu melaporkan. Sebelumnya itu dari Desember Fadil. Ya, itu long time loh. 4 bulan itu nggak main-main. Setiap hari digoreng, ditimbulkan di fitnah. Adakah orang yang sekuat seperti beliau? Pertanyaan saya untuk itu. Ya, Adakah kalau orang yang kita selalu melihat mempetil ijazah seperti beliau? Itu tadi pertanyaan kan sudah publik. disebutkan. Kalau palsu ya udah, terus tidak asli pula. Artinya memang sudah tidak punya niatan mereka. Kalau kita tunjukkan itu, ya mereka oke, cukup. Kalau saya sekarang itu, enggak kepada mereka, Roy ke itu sudah penyidik. mengatakan ke saya. Karena barang ini kan itu sekarang akan di penyidik. diambil barang itu. Jadi kemudian nggak dia akan penting. periksa sendiri. Ini berbahaya dan presiden buruk untuk ke depan. Ini Jadi presiden. kewenangannya sekarang bukan pada Jokowi selaku pelapor. Presiden. Barang itu sudah ada pada penyidik. Makanya saya berharap Polda nonton acara ini, tolong buat gelar perkara khusus dan tampilkan bukti primary evidence yang konon. Gelar perkara khusus kan bukan baru diminta sekarang kan? Sudah pernah Sudah dilakukan 2 sebelum. kali. Itu Sudah kan 2 yang kali. di Bareskrim. Iya. Yang di Polda kami Keinginan dua Anda kan kali. tentu sama dong? Sama. Diperlihatkan. Diperlihatkan atau tidak waktu itu? Nah, waktu di sana tidak. Nah, hari ini di Polda, karena kewenangannya juga bukan pada Joko Widodo, karena sudah ada di Polda, maka Polda sebagai instrumen negara yang ingin menyelesaikan kegaduhan ini Jadi, harus ini, ambil inisiatif kalau untuk bicara gelar perkara menunjukkan. khusus, Gak ada urusan lagi dengan saudara Joko silakan Widodo. saja. Tapi kan semua ada di tangan penyidik, di tangan Polda Metro Jaya. Apakah perlu melakukan gelar perkara khusus? Itu hak tersangka. Pernyataan Kabid Mereka Humas. sudah tersangka. Pernyataan Kabid Humas menghormati hak tersangka. Gak apa-apa, itu kan hak. Makanya saya bilang kita kembalikan kepada penyidik dan Polda Metro Jaya. Yang tidak perlu diintervensi. Tidak perlu dong. kita intervensi untuk itu. Kalau Tapi itu gini, memang gini, yang ingin saya tanyakan ketika di Bareskrim, di Bareskrim dikatakan bahwa ijazahnya identik. Apalagi yang ingin diketahui? Deskripsi naratif yang repetisi yang dilakukan dalam gelar perkara khusus itu tidak menghasilkan keyakinan apapun kecuali kecurigaan makin besar. Kenapa? Kok di gelar perkara khusus barang bukti tidak pernah ditampilkan, sementara di kasus lain mudah sekali barang bukti itu dijejer, ditaruh dan barang seterusnya. bukti itu Yang kedua, ditunjukkan dan justru ada statement disimpan yang berbeda oleh antara Bareskrim Bareskrim Polri dengan disita. Joko Widodo. Maka dicek secara Misalnya analog. soal KKN. Baik, sebentar, satu-satu. Versinya Joko Widodo dia 85, versinya Bareskrim 83. Nah, hal-hal yang kontradiksi dan anomali di dalam proses itu, apakah kemudian kita bisa yakini sebagai sebuah kebenaran? Sebenarnya ini bisa dieliminir dengan
dengan cara apa? Nih ijazahnya. Jadi perdebatan yang lainnya menjadi tereliminir. Tapi pada saat yang bersamaan, saat itu juga ijazahnya tidak bisa ditunjukkan. Kenapa tidak bisa? Karena saat itu hanya dipinjamkan terus dibawa lagi ke Solo. Kalau hari ini di Polda, disita. Bang Zainuddin, ini ijazahnya, tapi kan tidak sebatas itu. Justru misalnya kubu dari Rosulio akan mendalami, akan Sekarang beginilah, dan menginvestigasi diperlihatkan lagi saja kan? tidak, apalagi bisa mendalami gitu loh. Jadi gini, jangan berhalusinasi. mensreanya mereka Diperlihatkan itu saja sudah jelas. tidak, apalagi mau mendalami. Ya. Bang Andi. Jadi mensreanya itu sudah jelas. Dari awal, dari bulan-bulan Desember itu, mereka tidak mau. Mereka pengen ambil dan mereka akan selidiki. Kalau ditawarkan mediasi atau pengadilan, orang yang punya etikat baik, orang yang berdiri tempat yang tepat adalah mediasi. Kalau pengadilan itu berbeda. Saya akan menanyakan yang di luar yang telah dibahas selama ini di banyak media. Kalau Pak Roy Suryo itu kalah, dia akan dipenjara karena prosesnya seperti itu. Kalau ijazah mantan Presiden Jokowi itu palsu, ternyata ya mengandung risiko. Tapi ingat, Apa resikonya? risiko tergantung hakim karena ini yang semua bahas. Kalau dia dinyatakan oleh Persidangan? bukan, oleh lembaga pendidikannya, Gajah Mada, UGM. UGM mengatakan ini pernah belajar di sini, ini pernah lulus di fakultas ini, dan ijazah Sudah kami ada pada serahkan. dia, sudah kami serahkan. Persoalannya adalah memang dia sarjana kehutanan. Memang dia asli memiliki pengetahuan tentang ilmu dipelajarinya di UGM. Ijazahnya hilang. Ijazahnya diambil orang, dicuri. Sekarang menurut keyakinan hakim, apakah dia sah sebagai ahli kehutanan atau dia karena hilang identitas formel tadi, materialnya menjadi ikut hilang. Apakah begitu? Tidak. Kalau tidak, tentu dia membuat ijazah palsu dan dia salah. Ada hukuman yang akan dikenakan menggunakan surat palsu. Ya. Apakah surat palsu ini dibanding dengan keadaan yang sesungguhnya dia memang lulusan dan mempelajari, menguasai ilmu itu, menjadikan perbandingan bagi hakim. Karena sejatinya dia memang sarjana kehutanan, tetapi identitasnya hilang dan dia buat palsu. Dia layak dihukum kalau dasarnya ada kepastian hukum. Apakah Anda berpendapat yang sama atau ya nggak apa-apa, betul lewat jalur hukum supaya bisa dibuktikan di pengadilan? Ya, gini, saya agak berbeda dari Prof. Gayus ya. Baik. Mediasi itu secara resminya ada di wilayah perdata sebenarnya. Ya. Karena setiap sidang perdata awalnya itu mediasi, karena itu ada profesi mediator di dalam perdata. Tetapi kalau di pidana sekarang dalam KUHP yang baru itu ada konsepsi mengenai restoratif justice. Ada konsepsi mengenai pengakuan bersalah gitu. Itulah yang sebenarnya cikal bakal dari terjadinya mediasi di dalam perkara pidana. Jadi sekarang resminya belum ada sebenarnya. Kalau KUHP yang baru berlaku, mediasi itu bisa Kan sudah diparipurnakan oleh DPR. Iya sudah Januari nanti baru berlaku. 2 Januari baru berlaku KUHP yang baru. Nah itu satu ya. Jadi sebenarnya memediasi perkara pidana juga menurut saya menjadi lucu gitu. Lucu karena apa? Karena ketika perkara pidana itu mulai dijalankan gitu ya, artinya penyidiknya itu sudah mempunyai minimal 2 alat bukti untuk membuktikan bahwa orang itu bersalah. Dan itu harus dibawa ke pengadilan. Tersangka maksudnya. Menjadi tersangka gitu ya, menjadi tersangka dan kemudian dibawa ke pengadilan. Demikian 2 sisi pada malam hari ini. Itu tadi adalah cuplikan-cuplikan terbaik 2 sisi di tahun 2025 dan tentunya di tahun 2026 akan ada pembahasan yang jauh lebih menarik. Saya Aditya Nugroho. Saya Arif Fadil. Kita berdua pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di hari dan waktu yang sama pekan depan. Terima kasih. Sampai jumpa.